Oke, teman-teman, ini saya tunjukkan tentang aktivitas tim saya di outlet barbershop saya ya. Ini sekitar jam 4 sore, di mana banyak orang yang datang sepulang kerja, langsung potong rambut ya. Setelah itu dia beristirahat. Dan kebanyakan sih seperti itu ya. Ya di video sebelumnya kan saya itu bercerita tentang saya itu merasa bad mood ya, merasa kurang pede, mentalnya turun setelah beberapa bulan bekerja di tempat baru pertama kali bekerja pada saat itu ya, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena merasa saya itu ngedrop ya, ngedon. Jadi saya mulai beralih profesi menjadi seorang OB. Ya, jadi itulah perjalanan saya setelah udah mencicipin tentang dunia barber ini. Ya, saya merasa jenuh, merasa saya sepertinya tidak mampu ataupun tidak sanggup, teman-teman. Jadi itu saya lanjut beralih profesi menjadi seorang UBI di salah satu bank, dan namun dengan gaji yang cukup kecil, teman-teman. Teman-teman mau tahu berapa gajinya pada saat itu ya? Di waktu itu saya itu dapat gaji 1.100.000, teman-teman. Semakin turun, teman-teman. Cuman keunggulannya kalau kita jadi OB ini kan ya, bekerja di salah satu perusahaan kan yang namanya Sabtu, hari Sabtu dan Minggu itu libur ya. Kemudian kita masuk pagi, pulangnya juga jam 5, dan itu sebenarnya pekerjaan yang saya harapkan seperti itu, teman-teman. Kalau dibandingkan kita menjadi seorang tukang cukur, ya kan kita pulangnya selalu malam, paling cepat juga maghrib ya. Kalau maghrib itu biasanya sampai jam 7 maghrib. Kemudian yang shift 2-nya itu sampai jam 10 malam itu, teman-teman. Ya itu juga jadi pikiran sama saya, karena ya waktu itu saya tuh masih mikirin waktu untuk bisa main gitu loh, main ya, malum lah ya kan, masih lajang. Nah, setelah saya jalani menjadi seorang OB, ternyata cukup melelahkan, teman-teman. Yang saya pikir kerja jadi OB itu walaupun gaji kecil tapi pemasukannya itu ada gitu dan besar itu. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata gaji segitulah yang kita dapatkan pada waktu itu, ya 1.100.000 satu bulan, tidak ada uang yang lain-lain. Dari situ saya merasa, wah ini nggak benar ini. Yang membuat itu saya sadar, saya harus kembali di dunia barber atau menjadi seorang potong rambut. Jadi kejadiannya pada waktu itu saya itu mengalami masalah bocor ban. Nah, mengalami bocor ban, jadi saya tidak bisa pulang gitu. Jam 5 sore pulang dari kerja, saya tidak bisa pulang karena bannya bocor. Nah, pada waktu itu saya nggak punya uang sama sekali, teman-teman. Jadi saya telepon teman saya, kemudian teman saya datang dan ngasih bantuan ya untuk membayarkan saya bisa menampal ban. Nah, dari situ saya berpikir, wah ini pekerjaan nggak bisa dijalanin, saya harus kembali ke barber. Nah, pada saat itu akhirnya saya keluarlah dari OB itu kan, dan mencoba untuk jadi barber lagi, cari kerja di satu wilayah. Akhirnya dapat, saya kerja. Nah, setelah saya bekerja itu, setelah beberapa bulan mulai ada peningkatannya, teman-teman ya. Kantong kita sudah mulai sehat ya kan. Pokoknya nggak terancam lah gitu, cukup lah untuk kita itu, cukup. Jadi ya itulah sedikit cerita pengalaman ya. Sebenarnya banyak sih yang mau diceritakan kalau saya nih sebelum jadi yang sekarang ini ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bangun usaha barbershop dari nol ya. Saya bisa ya, teman-teman pasti bisa. Sebenarnya untuk memulai usaha barbershop ini ya nggak mesti harus inilah ya, teman-teman, nggak bisa harus nyukur. Banyak kok pengusaha-pengusaha barbershop ini yang nggak bisa potong rambut tapi dia punya usaha ini. Ya caranya bagaimana? Ya caranya teman-teman harus bekerjasama sama orang yang mengerti dunia barber ini ya.
Tapi bukan hanya itu, bukan hanya dia bisa potong rambut, tapi dia juga harus bisa ini ya, manajemen, mengerti keuangan, ya, yang jelas juga bisa dipercaya gitu. Ya teman-teman itu bisa melakukan pendekatan sama salah satu barber incaran teman-teman itu di salah satu tempat favorit atau di mana gitu kan, melakukan pendekatan sudah santai, kemudian gali ya bagaimana sih industri barber tuh ya, seperti apa, bagaimana prosesnya ya. Bisa seperti itu teman-teman. Intinya kalau kita mau belajar untuk sesuatu hal yang kita inginkan, itu pasti akan terjadi teman-teman. Karena niat dan tekad kita, doa dan harapan itu akan dikabulkan sama Tuhan, diiyakan sama Tuhan. Tapi dengan salah satu syarat, kita harus action, kita harus bergerak, kita harus menuju, kita harus jemput itu. Nah saya itu sebenarnya kalau dibilang dulu ya bukan siapa-siapa, saya pengangguran. Tamat sifat itu pengangguran, lama selesai pengangguran. Kalau ada pekerjaan itu ada pekerjaan itu serabutan. Jadi buruh kasar lah ya. Apapun saya lakukan, apapun saya kerjakan, yang penting bisa mendapatkan uang. Dan saya tuh punya prinsip dari dulu nggak mau menyusahkan orang tua ya, karena saya sadar orang tua saya tuh susah dulu teman-teman. Jadi saya bekerja sendiri tuh, mencari sendiri untuk mencukupi diri sendiri dulu gitu. Nah, dari berbagai pengalaman di situ saya sudah mulai mencari-cari gitu ya. Potensi apa yang ada dalam diri ini sehingga di kehidupan di masa depan itu bisa terjamin gitu, nggak selamanya jadi seperti ini gitu, harus berubah, harus mengalami peningkatan dari segi ekonomi lah, harus seperti itu. Kita punya prinsip teman-teman ya. Jadi inilah teman-teman, supaya ini saya sengaja tampilkan aktivitas tim saya supaya teman-teman tahu saya itu ada satu outlet yang udah saya rintis dari nol, mulai sendiri ya. Dulu saya itu sendiri teman-teman, dan sekarang saya punya tim ini 4 aktif dan semuanya skillnya bagus-bagus teman. Ya karena saya nggak mau ya misalkan mereka gabung di tim kita itu punya ilmu tapi juga punya prinsip sendiri-sendiri. Tidak bisa begitu teman-teman. Kita harus menerapkannya sistem yang sama rata gitu. Yang dimaksud sama rata gitu dari segi kerjanya gitu ya, disiplinnya. Intinya kita memberikan kebijakan-kebijakan kepada mereka agar supaya mereka tertib gitu loh, disiplin, tertib, jujur gitu. Dan bisalah digandeng untuk berjalan bersama, maju bersama, tumbuh bersama ya sebagai tim. Jadi penerapan yang seperti itu yang harus kita berikan kepada tim kita ini. Dan saya sebenarnya ya sekarang ini ya udah jarang sekali ya ada di outlet. Paling nggak kalau saya datang itu hanya ya kontrol gitu ya, melakukan pendekatan kepada mereka, ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi bareng gitu, agar supaya apa? Agar supaya mereka itu nggak kaku gitu loh ya. Karena kan saya juga merasakan dulu tuh sama sepertinya posisinya seperti mereka ini ya. Ya perbedaannya adalah saya ini sekarang yang menyediakan tempat gitu loh, mereka yang saya gandeng untuk menjadi tim saya. Nah, jadi teman-teman ya, ini bagi teman-teman yang mungkin saat ini berprofesi ya sebagai tukang cukur, yang mau naik kelas, ingin punya usaha sendiri ya, saya bilang teman-teman itu harus semangat, pasti bisa teman-teman. Untuk bicara soal modal teman-teman sebenarnya nggak perlu harus mikirin repot-repot sampai gede-gede gitu ya modalnya itu ya. Walaupun teman-teman itu cuman buka satu kursi, satu set alat cukur, tempat yang sederhana, tapi teman-teman berharap itu tempat bisa di-upgrade, maju aja teman-teman. Itu lebih bagus ya, daripada kita harus mengeluarkan uang banyak-banyak, kita lengkapin semua, toh pada akhirnya usaha nggak berjalan dengan lancar ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi seorang saya yang dulunya bukan apa-apa ya, mencari uang sulit gitu ya, mencari kebutuhan diri sendiri itu sangat sulit.
mencari kerja itu sangat sulit, persaingan yang begitu ketat. Jadi saya mendapat jawaban yaitu menjadi seorang berprofesi sebagai tukang cukur. Nah, semenjak saya itu berprofesi menjadi tukang cukur ini, saya itu rasanya udah males ya cari-cari kerja selain profesi ini gitu. Bahkan saya terus naik, tapi dalam satu bidang yang sama gitu. Jadi saya itu sejak tahun 2014 teman-teman. Sejak tahun 2014 jadi seorang barber ya, pengalamannya sudah banyak berpindah di banyak tempat ya, jadi banyak bos juga ya yang pernah saya ikutin, saya pelajarin dari teman-temannya juga, timnya juga saya belajar dari mereka ya. Saya sering-sering bertanya, saya sering melihat. Setelah itu saya mulai belajar bisnisnya dan alhamdulillah sekarang harapan itu terwujud teman-teman. Untuk selanjutnya hanya tinggal pengembangan saja ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita hari ini. Bagi teman-teman yang saat ini masih bersemangat untuk mewujudkan impian untuk menjadi seorang owner barbershop ya, jangan ragu. Walaupun teman-teman itu bukan seorang yang mempunyai basic sebagai tukang cukur, tidak masalah. Tonton video ini terus, pasti teman-teman nanti paham bagaimana cara membuka usaha, menjalani usaha barbershop mulai dari nol sampai usaha itu menghasilkan. Apalagi usaha itu bisa autopilot, jadi tanpa harus teman-teman terjun sendiri ke lapangan itu, usaha itu berjalan dengan baik. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.